Oke, assalamualaikum pemirsa semuanya yang di rumah. Kembali lagi bersama saya di podcast kami. Nah, pada podcast hari ini kami akan membahas mengenai desain grafis bukan hanya hiasan, tapi logika dan juga dampak visual. Nah, kebetulan di sini kami juga punya seorang narasumber yang berasal dari isi Padang Panjang. Kepada narasumber, kami persilakan. Halo, Halo, ini Bang. narasumbernya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ada katanya kalau kata pepatah kan, biasanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Silakan Bang, perkenalkan dirinya dulu. Halo, nama aku Randi Kurniawan. Aku alumni DKV isi Padang Panjang angkatan 21. Angkatan 2021, sorry. Aman. Kemarin kalau nggak salah tuh udah wisuda ya Bang? Iya, alhamdulillah beberapa Keren. ada sebulan ya, sebulan. Oh, udah sebulan ya. Jadi gimana perasaannya setelah menjadi seorang pasca sarjana? Apakah ingin melanjutkan ke S2? Niat tuh ada, tapi kayaknya kerja dulu aja. Oh, kerja dulu. Nah, rencananya mau kerja di mana, Bang? Masih di Sumbar sih nyarinya. Masih di Sumbar. Di studio desain di Sumbar. Ya, kebetulan masih nyari-nyari juga gitu. Oke. Nah, kebetulan nih, Abang kan juga anak DKV. Ya. Aku juga anak DKV nih, Bang. Nah, aku pengen mengulik tentang gimana sih dampaknya desain grafis itu bagi kita sehari-hari deh gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya kawan-kawan. Ya nggak sih? Tanpa berlama-lama. Oke, kita langsung masuk aja. Nih katanya narasumber mau ada kerjaan lagi nih, lagi sibuk deh. Oke, tanpa berlama-lama, ya tadi kita langsung lanjut ya. Mungkin ke pertanyaan pertama deh Bang. Mengapa sih anggapan bahwa desain grafis itu harus menarik secara visual gitu? Banyak sih orang yang bilang visual itu harus menarik buat dilihat gitu. Kenapa sih masih banyak anggapan-anggapan seperti itu? Maksudnya orang banyak mentingin visualnya. Iya, betul. Oh. Kalau menurut aku ya, kenapa banyak orang ngejudge hasil karya desain tuh atau karya visual lah. Yeah. Kenapa dari visualnya gitu? Karena itu yang pertama kali mereka lihat, sesimpel itu. Yang pertama kali mereka lihat itu tuh audiens lihat itu tuh visualnya gitu. Nah, terus kenapa hal pesan atau maknanya mungkin jarang diperhatikan orang mungkin ya? Karena kebanyakan tren-tren desain yang zaman sekarang tuh juga sangat mentingin kayak mana looks-nya tuh bagus gitu. Looks-nya bagus. Jadi kebanyakan pesan yang disampaikan tuh malah dikesampingkan gitu. Itu yang kuliah sih, kebanyakan, nggak semuanya kayak gitu. Iya. Nah, yang ku tahu kan ada nih sekarang udah banyak nih aliran-aliran desain gitu Bang. Ada yang kayak apa ya? Simple gitu kan bahasanya. Ada yang clear gitu kan, yang clean gitu kan. Nah, terus kenapa sih bisa ada aliran seperti itu? Apakah itu sebuah tuntutan misalnya kita harus kayak gini misalnya gitu visualnya, atau itu kayak apa ya? Emang udah trennya gitu Bang di dunia desain sekarang? Kalau alasan aliran-aliran tuh muncul pasti ada penyebabnya gitu ya. Pasti ada penyebab kayak Bauhaus, Swiss style gitu. Itu pasti ada penyebabnya. Nanti teman-teman bisa riset lebih dalam lah tentang itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang itu tuh lebih ke preferensi masing-masing biasanya. Salah satu penyebabnya. Ada teman-teman DKV nih yang preferensi desain itu lebih ke hardcore metal gitu, gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah, ada juga yang lebih suka di desain modern, simple, clean gitu kan, clean design. Terus ada juga yang brutalism kan alirannya. Ada juga yang main di ilustrasi. Nah, itu tuh biasanya kalau untuk zaman sekarang itu tuh lebih ke preferensi masing-masing aja. Gitu. Oke. Berarti tergantung gimana cara orang memandang sebuah desain gitu. Iya. Makanya aliran seperti itu ada gitu ya. Berarti kalau misalnya penyebab Bauhaus tuh gimana sih awal mula munculnya? Itu kalau nggak salah ada sejarahnya ya. Cuma nanti teman-teman penonton atau kalian bisa kulik lagi gitu. Aku kurang tahu. Tuh bagi teman-teman ada informasi. Yang aku tahu tuh Swiss apa ya? Tunggu.
Lupa juga sih aku. Lupa juga. Tapi berarti seingat abang adalah berarti beberapa hal mengenai suatu mood design atau kayak gitu kan ya. Desain UI UX misalnya nih. UI UX itu kan kebanyakan desainnya clean, terus gridnya diatur banget gitu kan. Sekian rupa kalau nggak salah itu tuh berawal dari stylenya si Swiss ini gitu. Si Swiss design ini. Nah, si Swiss ini tuh ada juga sejarahnya. Gimana-gimananya gitu. Pasti ada sejarahnya penyebab awal mula desain itu style itu terbentuk gitu. Ntar editor bisa masukin tuh deskripsinya. Juga contohnya ya, Bang. Oh, bisa munculin sini nih. Bisa. Ini editor itu dia. Oh, ada. Oke. Ada muncul lagi. Nanti editor baca aja. Nanti teman-teman tahu kok. Editor bisa. Yang edit siapa tuh? Ada lah pokoknya. Iya nggak sih editor? Ada. Oke. Aman. Nah, oke. Berarti yang abang maksud di sini tuh ya balik lagi tadi kan perspektif orang sehingga aliran-aliran tersebut muncul gitu kan. Nah, berarti bisa dibilang aliran seperti itu muncul karena periode waktu juga, Bang. Gitu kan. Bisa. Nah, jadi dari tahun ke tahun ntar abad 21 kayak gini gitu. Tradisinya ngalir tuh. Berangsur-angsur berubah gitu. Oke. Karena perkembangan zaman juga gitu ya pengaruhnya. Oke. Mungkin selanjutnya ya kita udah masuk nih ke topik yang lebih mendalam. Mungkin pertanyaannya menurut abang ya, apa sih keberhasilan dari sebuah logo itu? Apakah sebuah konsep atau visual gitu? Yang jelas pasti konsep. Kenapa konsep yang lebih penting? Ini konteksnya apa nih? Logo aja atau branding atau apa? Mungkin kita ngulik dari logo dulu deh. Yang logo itu kan ibaratnya udah kita lihat lah sehari-hari. Misalnya kayak logo Pertamina, editor. Oke. Logo Starbucks. Tuh Nike misalnya. Ting nanti kayak ting gitu. Aku mau juga Nike. Ting. Oke, itu request dari narasumber ya. Nanti ada logo apa lagi ya? Logo Puma. Ting. Jadi ibaratnya kan kayak visual itu membentuk persepsi orang nggak sih, Bang, itu? Karena kayak betul. Wah, ini logonya gambar ini nih. Nah, itu mereka bakal ingat ke brand ini gitu. Nah, bukannya visual itu bisa kayak menjadi patokan lah di ingatan orang gitu. Jadi mereka tuh lebih ingat dengan sebuah brand itu, Bang. Nah, kenapa seperti itu? Karena logo itu tuh sebenarnya part of branding. Jadi kalau kita bicara logo aja tuh sebenarnya kurang cukup ya. Nah, kita ngebahas itu ke brandingnya sekalian gitu. Nah, sepemahaman aku yang ku pelajari, branding itu tuh bukannya tentang logo, warna, bukan tentang itu. Tapi kayak mana suatu brand itu juga bisa bercerita, punya karakter. Ibaratnya gini. Berarti maaf Bang. Berarti ini lebih ke membrandingnya, bukan ke logonya ya. Kita mungkin bahas lebih dari segi brandingnya dulu nih. Karena kayaknya kalau kita bahas logo doang, visual doang, kayak icon itu kayak kurang cukup. Ini kita bahas kurang universal lagi. Sekalian aja kita bahas ke brandingnya gitu. Menurut aku itu tuh part of branding. Kayak mana? Branding itu sendiri kan kayak mana cara orang itu, desainer itu menggambarkan atau membentuk citra dari suatu brand itu, suatu merek gitu. Contoh brand air minum nih gitu. Mereka tuh pengen dikenal tuh sebagai air minum seperti apa sih gitu. Citranya seperti apa. Nah, itu sebenarnya. Nah, si citra ini tadi si sifat-sifat dari karakter ini tadi yang dibentuk tadi dari sebuah konsep itu dituangkan dalam bentuk visual. Itulah logo gitu. Berarti kita beralih dari sebuah konsep menjadi sebuah visual gitu. Itu mengapa alasannya konsep lebih kuat daripada visual. Iya, betul. Karena si visualnya tadi itu terbentuk dari konsep, ya kan? Nggak mungkin kan kita let's say merek kopi misalnya Jalak Bali misalnya. Jalak Bali. Ya udah gambar Jalak Bali aja gitu. Apa alasannya kenapa Jalak Bali gitu? Jalak Bali kasih kopi gitu di bawah. Kenapa seperti itu? Kita butuh alasan kan dalam membuat suatu produk visual gitu. Kita butuh bilangnya kayak gimana cara penggambaran sebuah sifat itu tadi ke dalam visual itu tadi itu
yang gimana itu nggak generik juga gitu. Gimana caranya itu biar nggak generik juga? Nggak cuman yang menggambarkan langsung sebuah apa ya, kayak sebuah bendanya gitu atau sebuah bentuk halnya gitu, tapi lebih ke kita mencari maknanya gitu. Iya. Harus ada alasan di setiap bentuk visual tersebut gitu. Oke. Tapi kan Bang, dulu kan aku bukan seorang yang apa ya, bukan orang yang desain banget nih. Kayak aku kan dulu dari maksudnya apa ya? Aku dulu bukan orang yang berlatar belakang dengan desain. Nah, aku lebih ke apa ya? Sekolah umum kan ibaratnya. Aku SMA kan. Nah, aku dulu nggak tahu nih kenapa sebuah logo itu bisa dijual semahal itu. Nah, tapi karena udah belajar dari beberapa mata kuliah sebelumnya, jadi aku kayak, oh ternyata ini nih maksudnya gitu ya Bang. Nah, dari situ muncul kayak pemikiran, oh ternyata logo tuh bukan hanya garis-garis yang simpel gitu ya. Iya. Oke. Bukan hanya huruf-huruf digabungin gitu. Iya. Tapi apa sih Bang yang bikin apa ya? Kayak bahasnya tuh ini bukan menggambarkan produk sebenarnya. Dia tuh kan lebih ke gambar visual aja. Tapi bisa mengingatkan orang kayak, wah ini kayaknya brand yang ini deh gitu. Ini kayaknya brand ini. Bayangin Bang, Puma. Puma itu kan dia bukan apa ya? Bukan brand yang berhubungan dengan apa ya? Kayak ya maksudnya bukan olahraga lah gitu. Menurutku ya. Karena itu hewan kan, dia hewan. Nah, itu. Dia bukan menggambarkan kayak apa ya? Produk yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hewan gitu. Nah, tapi dia visualnya lebih ke gambar Puma gitu. Atau mungkin karena nama brandnya Puma. Nah, itu kan berarti dari nama tuh harusnya ada alasan juga. Ya kan? Kenapa namanya Puma? Ya kan? Sebenarnya kita dari latar belakangnya mirip sebenarnya. Aku juga dulu tuh sekolah agama malah. Madrasah Aliyah kan, umum jurusan IPA. Aku juga heran awal-awal tuh. Tapi hobi-hobi kayak bikin logo, gambar tuh udah ada dari dulu gitu. Tapi nggak tahu kalau ada ilmunya gitu. Oke. Aku juga tahu jurusan DKV ini pas awal daftar kuliah gitu. Baru tahu ada jurusan yang kesini ya gitu. Iya. Nah, untuk jawaban pertanyaannya itu kan, pertanyaan tadi. Nama Puma itu sendiri, itu tuh juga ada alasannya. Oke. Terus menurut Rizky tadi kan, hewan Puma itu kan nggak cocok nih sama nggak jauh dong dari kata olahraga lah gitu ibaratnya kan. Nah, spiritnya olahraga apa? Coba aku tanya. Semangat, harus semangat. Macam-macam lah ya. Kekuatan juga kan. Iya, macam-macam. Nah, mungkin spiritnya si Puma ini tadi mereka tuangkan ke dalam brand sport gitu. Bisa itu produknya banyak kan, Puma kan, sepatu, baju dan lain-lain kan. Ting. Nah, iya. Nah, spiritnya si Puma ini tadi, sifat-sifat si Puma tadi nih, mereka jadikan identitasnya mereka gitu. Oke. Semangat mereka. Contoh lain deh, Nike. Oke, Nike, conteng. Nah, itu di mana letak korelasinya antara centang dan juga olahraga gitu sih, Bang? Kalau yang aku pernah lihat ya. Dia tuh sebenarnya tuh bukan hanya sekedar centang. Tapi whoosh. Kau nggak teman-teman? Whoosh gitu. Tahu teman-teman? Whoosh. Itu tuh kecepatan. Tahu. Oke, tahu ya. Itu tuh kecepatan dia. Whoosh. Iya. Nah, jadi kan biasanya olahraga itu kan identik dengan kecepatan, tangguh kan, ketangkasan. Nah, terus itu tuh juga bisa bentuk centang. Itu tuh korelasinya kalau nggak salah ke tagline mereka, just do it kan. Oke. Just do it gitu. Lakuin aja gitu kan. Nah, jadi nyambung juga situ. Jadi sifat si whoosh tadi cepat, tangguh, ketangkasan, mulai aja dulu kan, just do it atau apa segala macam. Mereka tuangkan dalam bentuk sederhana ini tadi gitu. Memang kalau orang awam melihatnya korelasinya apa gitu kan? Gambar gini aja mah gampang gitu kan. Puma atau centang, kok gambarnya centang gitu. Adidas, kenapa dia garis-garis 3 gitu. Terus sekarang dia logonya kan di desain kalau nggak salah, lupa gue dulu. Udah lama sih. Lupa. Nah gitu, intinya spirit atau sifat-sifat dari citra yang pengen mereka bangun ini tadi, mereka tuangkan ke situ. Oke. Berarti balik lagi, ini masalah persepsi orang-orang ternyata ya. Pertanyaannya, audiens bisa ngelihat nggak spirit itu? Dari, sebenarnya dalam branding tuh audiens tuh nggak perlu tahu juga, nggak perlu tahu. Kalaupun mereka tahu itu nilai plus. Nilai plus untuk mereka. Tapi secara
alam bawah sadar seharusnya para audiens tuh bisa ngerasain gitu emosi yang ada di dalam suatu logo tersebut tadi. Kalau centang tadi itu kan kerasa nggak emosi semangatnya dari bentuknya tuh tebal terus nipis lagi meruncing gitu. Kelihatan kan kayak pergerakan cepat gitu kan. Itu alam bawah sadar kita tuh yang ngerekam. Cuman kalau kita disuruh ngejelasin, ada orang awam nih misalnya kan kita panggil kan, Mas ini lu misalnya. Ini logo Nike, tau nggak maknanya apa gitu? Mereka nggak bisa jawab, tapi di alam bawah sadar mereka emosi tersebut tuh pasti kerekam gitu. Gitu. Oke, berarti yang kutangkap ya dari pembahasan kita mengenai apa yang lebih penting di pembuatan logo itu antara konsep dan visual, berarti sesuatu yang lebih penting adalah konsep. Balik lagi ke konsepnya Bang, karena awal dari penciptaan logo berarti harus ada punya konsep yang kuat dulu gitu ya. Risetnya kalau bisa harus dalam gitu. Oke. Kebanyakan kan kenapa logo-logo mahal tadi kan? Itu sebenarnya di risetnya. Riset mereka itu kan butuh biaya, riset, terus apa segala macam. Riset mereka tuh dalam banget. Kayak kemarin contohnya logo Xiaomi kan di rebranding kan. Sebenarnya itu bukan rebranding sebutannya. Brand refresh lah. Istilah sekarang itu brand refresh. Karena mereka nggak ngubah visual total kan. Tapi lebih ke si kotaknya tadi jadi rounded itu. Karena ada pesan, ada visi misi baru nih yang dituangkan ke dalam bentuk visual tadi gitu. Makanya mereka harus brand refresh melakukan itu. Nah itu biayanya mahal banget kan. Karena di risetnya tadi. Pakai matematis lah apa segala macam gitu. Jadi bukan tentang visual yang melengkung atau kotak-kotak tapi lebih ke ibaratnya tuh kayak proses di baliknya itu. Ada alasan sesuatu hal dari bentuknya seperti itu, ada alasannya gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua nih, ini udah terjawab ya kawan-kawan. Kenapa sih konsep itu lebih kuat daripada visual? Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Kenapa sih proses rebranding itu sering gagal, Bang? Kayak misalnya, walaupun dia udah rebranding kan, cuman kayak, wah ini kayaknya belum masuk deh untuk audiens gitu. Kenapa proses rebranding sering gagal itu sih, Bang? Yang pengen gue tanyakan. Mungkin dari apa lah ya? Dari hasil riset, pengalaman orang lain juga gitu. Pengalaman aku dan pengalaman orang lain juga mungkin ya. Karena aku juga baru tamat kan. Kalau soal pengalaman kan masih banyak harus digali gitu. Dari hasil ku tanya senior gitu kan, mentor. Biasanya tuh terkadang si brand ini nggak butuh di rebranding. Si brand itu nggak butuh di rebranding, tapi dipaksa di rebranding gitu. Jadi brand mereka nih udah orang tahu nih, orang kenal. Oh ada kurangnya soalnya di ABC mereka udah kuat nih. Di DEF-nya mereka lemah nih. Oh harus di rebranding. Tapi ternyata mereka nggak butuh di rebranding gitu. Oke. Karena itu satu faktornya. Kalau dari segi kita desainernya, secara teknis, biasanya desainer itu tuh dia gagal mengkomunikasikan pesan yang ingin mereka sampaikan dalam bentuk visual tadi. Mereka gagal mengkomunikasikan itu. Contoh misalnya, anggaplah ada brand coffee shop atau apa ya? Ya coffee shop lah. Mereka pengen coffee shop mereka nih citranya terasa nyaman. Kayak kopi gitu ya. Terus mereka request pengen nampilin suatu hewan gitu dalam simbolnya gitu. Kayak logonya atau brandingnya. Ya, let's say burung flamingo lah. Anggap aja burung flamingo. Ya. Burung flamingo. Nah, terus si desainer malah menggambarkan burung flamingo itu terbang gitu misalnya. Terbang. Atau lagi ngambil makanan atau lagi berburu atau segala macam gitu. Nah, sedangkan si citra yang pengen disampaikan tadi nih, dia tuh pengen nyaman kan. Tempatnya ini ingin nyaman gitu. Nah, yang menekankan kesan kehangatan gitu. Yes. Mungkin si desainer bisa menggambarkannya tuh gimana sih burung flamingo nih kalau dia lagi relax gitu di alam. Itu perlu di riset. Gimana sih kayak penggambaran
si burung flamingo ini lagi dalam suasana yang nyaman, suasana yang hangat gitu. Jadi emosi tersebut tuh gagal dituangkan oleh si desainer. Itu alasan kedua. Biasanya dari desainer itu. Mungkin banyak faktor ya. Tapi mungkin aku jelasin beberapa. Tadi yang pertama kan sebenarnya si klien nih dia minta rebranding nih, minta rebranding. Tapi sebenarnya dia nggak butuh rebranding gitu. Dia nggak butuh. Berarti sebelum lanjut nih Bang, aku pengen mengulik lagi dikit. Berarti ini bukan salah apa ya, orang yang memesan logo dong ibaratnya ya. Berarti salah si pengkaryanya yang bikin logonya. Bisa kedua-duanya. Nah, bisa kedua-duanya. Berarti seseorang itu dikatakan gagal dalam membranding bukan karena apa ya? Berarti ini salah si apa ya? Sang pengkarya kan. Nah, berarti mereka nggak ada latar belakang dong gitu. Latar belakang dalam hal ini gitu. Gini. Iya. Gini, mereka kan paham nih sebagai audiens kan. Sebagai klien. Iya. Sebagai klien kan. Nah, aku kemarin sama teman aku yang lagi garap TA juga sekarang sempat ngewawancarai banyak studio-studio desain yang ada di Padang itu. Mereka punya kasus yang serupa nih. Mereka punya kasus yang serupa. Ada klien yang datang ngontek mereka nih. Ngontek mereka. Pengen ngedesain rebranding logo kami dong, gini segala macam. Nah, mereka sebelum ngiyain kontrak, ngirim kontrak ke klien, mereka riset dulu. Riset tentang brand itu, apa permasalahan brand itu. Nah, ternyata ditemukan bahwa si brand ini nih ternyata nggak butuh di rebranding. Nah, tugas kita sebagai desainernya gitu, kita sampaikan itu. Sepertinya brand ini nih logo Bapak udah kuat nih gitu. Dan audiens udah pada kenal nih logo ini. Tapi mungkin nggak perlu di rebranding Pak gitu. Mungkin kalau Bapak butuh service yang ini mungkin kita bisa kuatin di sini di sosmednya kah, di promosi lainnya kah, mungkin bisa dikuatin. Kita sebagai desainer bisa menawarkan jasa lain gitu. Untuk lebih menguatkan dan menjawab keresahan si klien juga gitu. Kita sampaikan. Oke. Oh, berarti bukan cuman masalah kegagalan logo ya di sini, Bang. Mungkin masalah promosi juga bisa. Terus mungkin masalah ya internal lah gitu dari merekanya gitu. Kenapa si brand ini kok nggak naik-naik gitu namanya, atau mungkin belum dikenal nih sama orang gitu. Makanya aku bilang tadi, kalau kita cuma ngomongin si logonya aja kurang lengkap. Mending karena logo itu tuh part of branding, bagian dari branding. Jadi semua dari bagian branding tuh satu kesatuan. Jadi branding itu kan kayak aku bilang tadi, nggak cuma tentang logo, nggak cuma tentang warna, tapi gimana ada yang namanya brand behavior juga. Gimana kebiasaan kita dalam situ. Brand, soul, jiwanya segala macam, ya kan? Citra brand gimana, brand positioning, banyak. Jadi semua tuh kait mengait lah gitu. Saling berkaitan. Iya, saling terhubung. Ada korelasinya semuanya ya. Sampai ke proses promosinya juga gitu. Berarti dalam hal ini kayak Abang kan juga udah dapat perspektif nih sebagai ibaratnya bukan orang yang awam lah gitu lagi kan. Berarti bisa untuk mengedukasi orang banyak gitu kan. Oke. Aku ingin nanya nih, dari Abang kan yang pengalaman kuliah udah 3 tahun lebih lah. Terus juga mungkin udah banyak dapat klien-klien gitu kan. Nah, dari Abang sendiri, Abang udah dapat klien yang itu belum kayak di-brandingkan gitu. Terus, ada sih. Menurut Abang mereka udah apa ya? Abang udah berhasil belum gitu dalam menciptakan sebuah branding di sebuah brand gitu lah? Sebenarnya ada itu alhamdulillahnya pertama kali juga dapat dari brand luar negeri gitu. Dari mana loh itu? Afrika. Afrika. Nah, dia jadi brand jasa pengiriman kargo gitu kan. Nah, mereka pengen nge-redesign logo mereka kemarin, service-nya itu. Jadi aku coba riset lah soal brandnya tentang apa, geraknya di mana, dia tuh penyebarannya ke negara apa aja gitu kan, terus asal barangnya dari mana gitu. Itu di riset kan. Terus aku itu Abang kerja sendiri? Sama teman lah, sama teman. Ada bentuk tim kecil-kecilan gitu ya. Nah, terus udah aku redesign nih kan. Aku bikin beberapa opsi sketsa logo gitu kan, banyak lah. Nah, aku udah coba tuangin si hasil risetku ini ke dalam visual itu tadi kan gitu. Tapi si kliennya
lebih memilih yang agak jauh nih konsepnya. Oh, oke. Gitu. Nah kan agak jauh. Iya. Aku udah coba konsultasikan kalau konsep itu yang paling dekat gitu dengan hasil Oke. riset saya gitu. Dengan brandnya Bapak misalnya kan. Oh, Nah, oke. udah itu yang paling dekat. Mereka diskusikan lagi nih. Dan aku logo yang dia pilih tadi, aku coba gimana caranya aku edit lagi nih. Aku bikin sketsa yang baru lagi nih biar lebih masuk gitu kan. Nah, tapi dia tetap milih tipe logo yang seperti itu gitu. Aku bikin beberapa jenis logo lah kan. Nah, terus udah aku ACC gitu kan. Dia ACC gitu. Kok aku yang ACC? Dia yang ACC. Salah. Nanti tambahin ketawa ya editor. Itu. Nah, udah di ACC nih. Terus singkat cerita udah selesai, aku kirim. Nah, untuk mengukur keberhasilannya atau tidak tadi, itu sebenarnya aku butuh memantau lanjut lagi nih dari audiensnya. Sedangkan kami ini masih terbatas oleh jarak kan gitu. Nah, jadi untuk jawabannya tadi tuh jadi pertanyaannya apakah udah berhasil apa belum itu sebenarnya agak susah ngukurnya gitu. Cuma kalau untuk brand-brand kecil UMKM itu alhamdulillah sebagian besar yang klienku nggak sebanyak itu ya. Tapi sebagian besar klienku alhamdulillah berhasil. Tapi udah ada. Nah, terlihat dari kebanyakan tuh brandnya dari nol sih, bukan rebranding ya. Kebanyakan yang berhasil tuh dari nol gitu. Karena terlihat dari ininya mereka makin banyak, makin sekian bulan, sekian tahun mereka berjalan gitu. Banyak yang udah tahu brand mereka dan pakai jasa mereka atau beli produk mereka. Gitu. Mungkin itu bisa jadi tolak ukur juga sih. Orang kenal nggak sama brand dia gitu. Berarti ini permasalahannya bukan lagi tentang logonya tapi ke jaraknya ya Bang. Yang jauh kemarin tuh ya. Yang tadi contoh tadi ya. Berarti lebih emang butuh apa ya? Butuh dipantau. Sebenarnya kalau misalnya jasa desain yang angkanya udah bombastis lah ibaratnya. Angkanya udah gede gitu. Mereka nggak kerja sampai ngirim file aja. Mereka kerja tuh udah sampai mengukur nih. Tercapai nggak hasil desain mereka nih? Itu udah masuk dalam fee gitu. Sebenarnya gitu. Nah, sedangkan service yang aku berikan selama ini, kan aku kebanyakan freelance kan, belum PT gitu. Nah, service yang aku berikan selama itu tuh hanya sampai ngirim logo aja, ngirim file aja gitu. Terus aku kasih brand guideline. Udah. Penggunaan logo dan segala macamnya Bang. Gitu. Makanya agak susah ngukurnya. Gitu. Nah, dengan tunggu, ini boleh dibuka nggak? Oh, boleh. Iya. Atau dia merasa boleh. Ini udah jalan berapa menit ya podcastnya Bang? Boleh deh. Minum dulu deh. Ini agak seret nih. Tolong Mr. Faruk. Yanto. Oh, Yanto ya. Yanto. Iya, makasih Yanto. Silakan diminum Bang ya. Waduh, ini udah agak cair. Kayak inilah. Oke. Makasih Yanto. Kayaknya udah setengah jam yang lalu dipesan. Oh iya kah? Janganlah. Sabar guys, kami minum dulu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini kebetulan kami lagi di Simply Cafe ya kawan-kawan. Yang mau datang ke Simply Cafe boleh silakan. Bisa minum aja. Simply Cafe ya? Oh iya. Nah, ini gimana nih Bang? Menurut Abang logo? Tunggu loh, ini aku Simply Coffee nih. Iya, kopi susu. Silakan dicip dulu. Udah cair. Tapi enak. Strong banget kopinya. Strong. Bagi kalian yang suka kopi bisa beli kopi di Simply Cafe. Masuk. Ini bagus nih. Mereka main di ilustrasi juga. Oh, oke ya. Mereka kan di ranah Minang kan. Terus mereka bikin samain visualnya. Bangunan khas Minang gitu. Dan Masjid Raya. Oke. Apa nih? Istana Pagaruyung. Iya, tapi ini nggak ada Bang nih. Gedung-gedung tingginya nggak ada. Mungkin gitu. Iya, mungkin ya. Nah, ini jadi salah satu strategi branding nih. Oh, jadi dengan apa ya? Memasukkan elemen visual budaya juga bisa gitu ya, Bang. Iya, karena mungkin mereka pengennya dikenal. Oh, mereka di ranah Minang nih gitu-gitu. Oke. Jadi makanya mereka ingin menekankan itu tadi, visualnya, budayanya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Bang. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana sih pengaruh tren desain terhadap cara berpikir masyarakat? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya ini keresahan aku sama kawan-kawanku juga. Nah, temanku yang tadi yang aku bilang dia lagi TA ini. Nah, itu keresahan dia juga dan dia bukan dia aja sih ya.
dia, aku, dan teman-teman yang lain. Dulu tuh sempat susah nyari tempat magang satu susah, ya kan? Magang itu kan fungsinya kita belajar kan. Ibaratnya nih, keresahan abang dan juga teman-teman yang berkecimpung di dunia desain. Iya. Seperti itu. Pas masih mahasiswa ya, mahasiswa. Terus keresahan tentang kita tuh otak kita tuh terlalu ngikut alur gitu. Ikut alur misalnya di Pinterest cari referensi tadi kan. Nah, gitu. Jadi tuh kita kurang asupan referensi yang lebih mendalam gitu. Oh, berarti bisa dibilang dengan internet saat ini kita masih terbatas dengan itu, Bang? Bukan terbatas. Bukan terbatas. Jadi dengan internet ini justru kita tuh otak kita tuh terlalu sering disuapin. Itu tuh mempengaruhi pola pikir kita sebagai mahasiswa di kafe lah kan, atau pelaku desain lah kan. Itu mempengaruhi, justru membatasi kreativitas kita sebenarnya. Oke. Kita tuh coba deh, Rizky deh, kalau buka Pinterest nyari apa? Apa yang dicari? Berarti pastinya referensi. Iya, referensi. Iya, untuk bikin Apanya yang dicari? Lebih ke layoutnya sih. Nah, itu satu layoutnya. Layout. Terus stylenya. Iya, stylenya juga. Misal Swiss design poster. Oke. Nanti keluar tuh Swiss design banyak kan. Terus yang brutalism desain poster misalnya gitu ya. Jadi kita tiru, wah ini keren nih. Ini keren nih. Kita ambil, ya kan? Itu nggak salah. Tapi tren sekarang itu, ya kan? Itu dapat mempengaruhi pola pikir kita, ngebatasin kreativitas kita. Gitu. Tapi menurutku ya Bang, dengan kita mencoba hal yang baru, apakah nggak dianggap aneh oleh masyarakat gitu kan? Ya. Sudah pasti kan, nah itu. Ya. Ngomong kasar. Ya gak usah pedulin. Gak usah pedulin. Oke. Berarti pasti loh dengan apa ya? Dengan banyaknya pertentangan kan dari banyaknya kayak masyarakat juga gitu kan. Jadi apa ya? Sebenarnya kita juga punya cara tersendiri untuk menyampaikan sebuah desain kan, Bang. Cuman karena beberapa aspek dan juga hal lain itu menyebabkan kayak apa ya? Kayaknya kalau misalnya ngikutin ini kayaknya keren deh gitu. Ngikutin ini keren deh gitu kan. Jadi berarti menurut Abang apa ya? Dengan apa ya? Desain saat ini itu sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat banget ya ternyata. Bukan. Tren yang ada saat ini. Tren yang ada saat ini ya. Iya. Ini pola pikir apa nih? Masyarakatnya atau kita pelaku desainnya? Oke. Mungkin kita bahas secara masyarakat yang luas dulu deh. Gitu. Gimana menurut Abang kayak pemikiran masyarakat yang Abang kenal sehari-hari lah di gini, yang saat ini gitu? Kalau masyarakatnya, audiensnya. Iya, audiensnya itu tuh kembali lagi itu mungkin bisa dipengaruhi juga dengan demografis, geografis. Setiap daerah pasti beda-beda preferensi mereka dalam menyerap suatu desain ya, suatu karya desain lah gitu, visual gitu kan. Pasti beda-beda. Demografis juga, secara usia pasti beda. Itu kalau ke audiens tuh pasti bermacam-macam tuh. Itu pentingnya kita tuh selalu riset tentang audiens kan. Setiap bikin produk desain kan. Nah, gitu. Kalau dari segi kita desainernya, itu yang aku bilang tadi. Tren-tren zaman sekarang nih justru mempengaruhi pola pikir itu dari segi kreativitas kita gitu. Terbatas banget kreativitas kita. Kebanyakan orang cari referensi kan di Pinterest gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya itu kan ada suatu media informasi baru gitu kan yang menjelaskan tentang portofolio studi-studi desain yang ada di Indonesia misalnya kan. Tapi dijelaskan secara mendalam gitu. Jadi kita nggak hanya tahu tentang visualnya gini nih, bentuknya kayak gini gitu. Tapi kita juga tahu alasan dibaliknya. Kayak yang kita bahas di awal tadi. Kita juga tahu tuh gitu. Nah itulah yang jadi keresahan kami tadi gitu. Dan next gini, dalam waktu dekat lah, teman saya tuh bakal ngerilis buku. Ngerilis buku untuk tugas akhirnya. Itu tugas akhirnya Bang? Nah si bukunya tadi ngebahas tentang itu. Studio desain yang ada di Sumatera Barat. Dia ngerucut di Sumatera Barat. Itu keseluruhan Sumatera Barat, Bang? Iya. Jadi di dalam buku tersebut dibahas tentang salah satu itu gimana perkembangan industrinya. Terus apa aja di Sumatera Barat. Apa aja portofolio mereka gitu. Nah, ini dia kaitannya di sini. Di dalam buku itu tuh nanti dibahas portofolionya secara mendalam gitu. Portofolio dan juga profil dari sebuah studio ini. Iya, studio desain. Jadi kita sebagai mahasiswa
nyari referensi itu bukan hanya di visualnya aja kita lihat di Pinterest atau mana. Tapi kita cari referensi itu cerita di balik project tersebut juga. Kalau bisa. Aku baru tahu nih Bang. Berarti sebuah kayak apa ya? Sebuah desain misalnya bukan cuma logo ya terutama ya. Berarti semua di balik itu juga ada alasannya ternyata Bang. Poster segala macam. Karena gini, poster tuh fungsinya apa? Menyampaikan informasi kan. Poster juga dipakai dalam hal branding kan. Iya. Poster promosi segala macam. Makanya kita ngomongnya jangan logo aja gitu. Iya. Kita cakupin aja semuanya. Iya, semua itu part of branding. Dengan semua visual yang ada ya, bukan cuma visual dari logo dan juga yang lain-lain lah gitu ya Bang. Oke. Wah, menarik. Gitu. Jadi sebenarnya itu habit burukku juga dulu sebenarnya. Nyari referensi itu dari Pinterest saja gitu. Iya, sekedarnya aja gitu Bang. Terus akhir-akhir pas sudah semester akhir kemarin sampai sekarang udah mulai transisi nih karena mungkin pengaruh lingkungan juga segala macam gitu kan. Terus dapat masukan-masukan dari orang-orang senior juga gitu. Terus juga mungkin banyak dari cara pandang studi-studi ini gitu. Udah mulai nih kalau bikin proyek desain tuh cara referensinya udah mulai nggak cuma di Pinterest saja, kayak di Behance. Biasanya kan di Behance tuh mereka ngebahas tuh cerita di balik project mereka gitu. Terus nanya-nanya senior yang udah pernah ngerjain branding yang serupa gitu. Gimana sih tahap-tahapnya segala macam? Dari yang Abang kenal beberapa founder dari studio itu apakah emang berlatar belakang dunia seni gitu Bang? Atau kayak kita kan misalnya kuliah di kampus seni atau memang mereka tuh belajar ngulik sendiri terus juga belajar dari pengalaman mereka gitu. Ada yang dari seni juga. Ada juga yang dari ilmu komunikasi. Kebanyakan mereka ilmu komunikasi. Tapi mereka punya skill design. Jadi mereka punya skill design tapi secara akademis mereka kuliahnya ilmu komunikasi gitu. Jadi mereka memahami cara komunikasinya dulu baru mereka belajar visualnya. Keren gitu ya. Ada juga yang mereka tuh dari SMA-nya udah visual nih. Skill mereka gitu kan. Tapi mereka mutusin tuh ambil kuliahnya kayaknya aku ambil kuliahnya desain. Ilmu komunikasi aja deh gitu. Oke. Kan mereka juga diajar tuh kayak mana copywriting segala macam kan gitu. Mereka lebih ke dalam situ. Kebanyakan itu sih anak-anak ilkom terus anak di kafe banyak juga gitu. Ya mungkin 50-50 lah. 50-50 lah. Dari yang Abang dengar nih, kan Abang juga ikut serta berarti ya dalam ngeriset tugas akhirnya teman Abang tadi. Iya, bantu-bantu lah. Nah, dari sana kan pasti Abang juga tahu apa sih alasan mereka tuh ingin membangun studio seni ini gitu. Berarti seberdampak apa sih ternyata studio seni ini untuk mereka dan juga masyarakat lah di sekitar mereka gitu? Ada tuh beberapa tuh mereka alasannya ya passion lah. Emang passion. Iya, memang passionnya di kerja-kerjaan yang kayak gini lah. Tapi menurutku ya Bang, kayak bikin studio bukan cuma soal passion nggak sih? Gitu? Iya benar. Pasti ada juga Benar. Pemikiran bisnisnya kan? Gitu. Bisnis. Ada juga ya mungkin keresahan mereka gitu. Di Sumber dikit banget nih yang bikin bangun agensi desain. Justru mereka peduli desainnya. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Terus mereka jalan akhirnya gitu kan. Banyak sih alasan mereka macam-macam. Dengan itu mereka juga kolaborasi tentunya Bang. Pasti ya. Ya. Kolaborasi dengan antar satu studio yang studio lain. Iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga mungkin yang mainnya sendiri aja gitu. Udah mulai berkembang sih kalau kami lihat ya. Kalau kami lihat udah di Sumber nih udah mulai berkembang lah industrinya. Berarti udah mulai maju lah. Sebenarnya kalau misalnya kita anak isi lah misalnya. Kalau mau cari tempat magang tuh nggak mesti di Jawa lagi gitu, Jawa terus gitu. Di Pulau Jawa maksudnya. Di Sumatera Barat sendiri itu sebenarnya banyak gitu tempat studio desain atau agensi desain yang bagus-bagus gitu dan klien mereka juga dari Jawa, ada dari luar negeri juga, dari luar gitu. juga. Itu tergantung relasi ya berarti ya. Makanya sebenarnya kadang kita tuh kurang referensi yang itu gitu kan. Nyari tempat desain itu. Kita nyari tempat magang gitu kan. Makanya kita kebanyakan kiblatnya ke Pulau Jawa ya. Gitu. Jawa terus gitu. Sebenarnya industri kita ini udah mulai hidup juga gitu. Dan cara biar lebih hidup lagi sebenarnya bukan tugas mereka yang udah terjun di aja. Kita sebagai mahasiswa juga harus membangun juga. Nah, itu yang pengen ku tanyakan tadi. Menurut Abang ya, gimana sih perbedaan? Abang kan udah pernah ke Pulau Jawa juga kan. Nah, udah pernah magang di sana juga. Nah, gitu menurut Abang gimana sih perbedaan antara dunia desain di sana dan juga di sini, Bang? Gimana sih itu seberpengaruh itu terhadap masyarakatnya juga? Kalau menurut pengalaman Abang lah. Aku dulu magang di Jogja kan. Itu
nggak Jabodetabek sih. Soalnya kan industri yang paling hidup itu kan kalau kata orang kan di Jabodetabek. Di Jabodetabek, iya. Kalau di Jawa dulu tuh aku di Jogja, bedanya apa ya? Paling dari habitnya sih. Habitnya. Kalau dari segi hasil produknya nggak jauh beda. Kita banyak freelance kita di Sumbar nih gacor-gacor sebenarnya. Kebanyakan yang agensi-agensi dan studio desain yang ada di Sumbarnya aja di Padang, itu mereka dari mahasiswa mereka geraknya gitu. Justru dari apa ya? Mereka yang punya pemikiran sama, terus pengen berkomitmen nih bikin sebuah studio. Oh iya, ada juga gitu. Oke. Jadi, menarik. Kalau soal hasil, sebenarnya nggak jauh beda, bisa dibilang sama lah. Cuma mungkin habitnya aja mereka beda. Habit mungkin dari segi teknis lah ya. Bisa jadi. Kalau yang kuliah ya, dari segi teknis ada beberapa yang beda. Cuma itu bukan suatu perbedaan yang besar sih. Okay. Cuma mereka di sana audiensnya udah paham. Dengan untuk pakai semua desain itu. Iya, mereka udah melek. Udah bedanya perbedaan yang paling mencolok tuh dengan kita di Sumatera nih, terutama kita di Sumatera Barat lah. Dari segi audiensnya justru. Mereka udah paham, desain feed Instagram misalnya harganya segini. Dan mereka ringan ngeluarin uang segitu gitu. Iya, justru mereka lebih terbuka dengan itu. Kalau di kita desain feed Instagram dengan harganya Jogja yang UMR-nya kecil. Wah. Pernah tuh aku freelance juga kan. Aku pakai harga Jogja nih, nggak pakai harga Jabodetabek. Masih kemahalan bagi kita yang di Sumbar ini gitu. Di Sumatera ini masih kemahalan bagi mereka. Aku pasang harga mungkin nggak sampai setengah. Nggak sampai setengah harga Jogja. Baru di-okein gitu. Nah, perbedaan yang jomplang banget itu audiensnya. Mereka kalau kita di sini kurang melek lah. Kalau mereka udah melek banget untuk pakai jasa desain. Makanya orang lebih ke apa ya? Lebih ke trigger di Jawa gitu Bang ya daripada di Sumatera ini. Itu bisa jadi faktor. Mereka pengen kita mungkin mahasiswa nyari magang di sana. Jawa karena lebih dihargai ya. Lebih dihargai, bisa jadi lebih dihargai. Terus mungkin walaupun persaingannya ketat tapi prospek kerjanya lebih pasti gitu di sana mungkin kan gitu. Mungkin itu bisa jadi faktor sih. Berarti itu berpengaruh itulah desain mungkin dengan pemikiran masyarakat juga. Sebenarnya suatu industri itu berkembang atau enggaknya ambil andil si audiensnya juga sebenarnya. Dengan SDM-nya juga ya. Iya, SDM-nya juga harus mendukung. Pemerintah juga harus mendukung. Iya kan? Pemerintah. Ya, tapi ini serius. Ini aku nggak nyindir siapa-siapa. Gue nggak ada benci sama siapa-siapa. Tapi pemerintah tuh juga punya andil besar ya. Punya peran penting dalam perkembangan industri kreatif ini gitu. Bukan cuma industri kreatif tapi juga dari aspek yang lain juga gitu. Jangan sampai malah pemerintahnya sendiri nggak menghargai jasa desain gitu atau jasa kreatif gitu. Mereka nggak hargain harganya 0 atau apa nggak tahu kan gitu. Kemarin ada tuh kasusnya kan yang sudah. Ya udah deh. Mungkin kita lanjut gitu. aja ya. Karena kalau misalnya semua aspek kita mahasiswa, para pelaku industri kreatif, audiens, pemerintah, kalau kita semua tuh sama gitu, sama dalam membangun industri kreatif ini sama-sama membangun, pasti industri itu berkembang ya. Industri berkembang, terus pendapatan daerah juga berkembang kan? Iya, pastinya. Jadi mereka mungkin banyak faktor sebenarnya. Belum fokus ke daerah ke ranah yang ini Bang ya, industri kreatif ini ya mungkin ya. Kurang melek aja sih kayaknya daerah kita. Oke. Mungkin boleh nih kita lanjut ke topik yang selanjutnya karena topik yang keempat ini kayaknya lumayan berat ya karena ini udah menyangkut perspektif masyarakat luas gitu ya Bang. Ini kan dari beberapa pandangan beberapa mahasiswa lah gitu. Contohnya Bang Randi kan. Mungkin udah tamat juga. Bukan mahasiswa lagi. Udah pasca sarjana gitu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 5 ya. Kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh mahasiswa DKV yang kayak misalnya dalam merancang logo atau identitas visual itu Bang? Kesalahannya? Iya. Yang Abang tahu lah mungkin menurut perspektif Abang sebagai orang yang udah pernah lah berkecimpung di dalam hal itu. Mungkin dalam pengalaman pribadi aja dulu sih ya. Oke. Aku juga banyak gagalnya ya, banyak kurangnya dulu waktu mahasiswa itu. Sekarang juga. Tapi kita jadi itu pelajaran gitu kan. Enggak serius ya. Jadi itu tuh pelajaran gitu, kesalahan-kesalahan tuh. Kesalahan-kesalahan itu biasanya itu tadi sih, kurang riset. Banyak orang tuh, aku terutama sebagai mahasiswa dulu, mungkin aku berani ngomong kita nih. Yeah. Nah,
kita ngerjain suatu logo misalnya tadi ya. Kita buka laptop langsung buka software gitu. Oke. Jarang orang pengen tuh nyentuh sketsa gitu. Nyentuh di tahap sketsa. Kita tuh. Kita pengen ataupun kita sketsa nih. Kita sketsa cuma 1 2 3 doang gitu. Pernah enggak kalian di visual literasi dosennya Pak Ferry? Ada enggak kalian ketemu? Ada. Ada ya, kalau nggak salah entah di zaman kami, entah zaman atas kami lah, angkatan 20. Mereka tuh visual literasinya disuruh sketsa 100. Satu bentuk. Iya. Satu kombinasi bentuk, misalnya bentuk api sama rubah misalnya. Oke. Mereka disuruh bikin 100 opsi. Padahal visual yang akan dibikin cuma itu ya, Bang. Ya, padahal dipilih cuma elemen itu ya, 2 elemen itu ya. Dan 100 itu yang dipilih cuma 1 nanti di ACC gitu. Dan ternyata dulu aku sempat berat banget ya kelas kalian gitu kan. Kok suruh 100? Aku sama dosen, aku dulu sama Pak Aryo nih kan. Enggak sebanyak itu gitu. Sebenarnya itu disuruh sketsanya gitu. Orang tuh ngeluh-ngeluh gitu kan. Tapi ternyata setelah pikir-pikir, ternyata apa yang mereka keluhkan tuh guna untuk mereka gitu. Biasanya yang bikin kita tuh gagal atau bikin kita tuh nge-stuck juga gitu kan. Itu kita jarang pengen nyentuh di bagian proses sketsa gitu. Kita malas di situ. Coba spend seharian full nih. Jangan sejam 2 jam, fokusin di sketsa banyak-banyak. Pasti nanti tuh makin berkembang tuh pemikiran kita, kreativitas kita makin berkembang gitu. Dan dari kreativitas yang berkembang tadi, kita jadi makin enak nih untuk menuangkan hasil riset kita segala macam ke dalam bentuk visual tadi gitu. Banyak eksplorasi lah gitu. Itu sih. Karena apa ya? Kadang di dunia yang serba digital ini orang langsung pengen yang instan. Iya. Ya, betul, terlalu sering disuapin kita. Kayak kita bikin logo Pinterest. Logo bentuk burung. Iya, banyak tuh sekarang. Banyak logo tuh. Jadi enggak ada keunikan dari logo yang kita bikin itu. Nggak ada ciri khasnya tersendiri gitu. Oke. Iya, kalau nggak salah tuh kemarin di semester 2 ya. Kami belajar visual literasi, Bang. Itu namanya visual literasi, kawan-kawan. Jadi penyederhanaan bentuk. Misalnya dari sebuah bentuk, misalnya hewan dan juga elemen gitu, misalnya api gitu. Coba kita gabungin kita jadi satu. Nah, dan bentuknya sederhana. Dalam bentuk sederhana gitu. Jadi itu sebenarnya di dunia yang disebar digital ini kita nggak lepas juga dari manual ya, Bang. Iya. Jangan tinggalin ini deh. Manual ya. Sebenarnya kalau pengen digital semua bisa. Sketsa aja di Ibis Paint atau Krita segala macam atau di Photoshop. Kan sketsa tulis tangan juga. Sketsa juga kan manual. Dia jangan ini deh. Jangan langsung ke AI misalnya kita buka itu atau Corel misalnya gitu. Jangan langsung ke tahap itu, tapi dalam proses ngedesain nih kebanyakan orang bikin orang gagal atau nyendat tuh ya itu pengen instan, pengen ngelangkau step gitu. Oke. Itu kalau dari pengalamanku pribadi ya. Kira-kira ada lagi nggak, Bang, yang kayak kesalahan deh dari apa ya? Ibaratnya cara berpikir seorang mahasiswa di kafe yang perlu diperbaiki untuk kayak apa ya? Bikin logo misalnya. Malas riset. Iya, itu tadi. Berkaitan tuh semua. Malas riset. Aku juga dulu gitu. Malas banget riset udah cukup di Google aja udah langsung kerja yang gitu. sederhana aja padahal riset itu harus mendalam banget ya, Bang. Sampai kayak tadi tuh kayak yang contoh flamingo tadi kan. Kita sampai ngeriset, harusnya kita harus ngeriset gimana sih gestur tubuh si flamingo nih untuk menggambarkan kenyamanan gitu. Sampai ke situ. Untuk misalnya udah studio gede nih yang ngerjain, mereka mungkin bisa sampai mereka ke alamnya flamingo, mereka ngejepret. Mereka ngeriset, terus mereka ke ahli gitu yang mengamati si satwa-satwa gitu kan. Mereka wawancara, itu kan butuh biaya gitu. Sedalam itu riset sebenarnya dari kita nih yang profesional kita. Dan seharusnya kita mahasiswa sudah bisa menerapkan itu. Harusnya seperti itu. Oke, berarti apa ya? Bukan cuman sekedar apa ya? Ini bikin ini, yang penting visualnya udah masuk gitu. Enggak gitu ya. Iya, enggak sederhana itu. Ya, proses berpikir. Dan untuk masyarakat, untuk teman-teman masyarakat yang awam gitu. Tolong hargailah jasa desain. Karena dihargai. Karena sebenarnya sedalam itu gitu. Sedalam itu keilmuannya gitu. Baik lagi ke topik kita kan yang kayak judul tema yang tadi itu desain bukan hanya hiasan ya gitu, tapi logika dan juga dampak visual gitu. Betul. Gitu. Oke, mungkin kita masuk nih ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman semuanya. Bagaimana sih yang seharusnya desainer grafis peroleh dalam komunikasi visual gitu? Maksudnya gimana? Bagaimana seharusnya desainer grafis itu dalam proses komunikasi visualnya, Bang? Seorang desainer grafis gimana sih dalam proses komunikasi visualnya gitu menurut Abang?
Kalau menurut aku pentingin dulu pesan dari sebuah karya desain kita nih. Anggap itu poster lah gitu. Pentingin informasinya dulu lah. Daripada sekedar layout keren gitu. Estetika itu nomor 2. Kalau aku ya, estetika itu nomor 2. Penting pesan tuh nyampe dulu. Mungkin dari segi hierarkinya, dari kontrasnya, terus penggunaan bahasanya, copywritingnya, itu semua pemilihan katanya juga kan. Nah, itu semua perhitungin dulu gitu. Udah enak nih rasanya pesannya disampaikan gitu kan. Tersampaikan gitu kan. Kayaknya ini udah oke gitu. Baru kita percantik lagi si estetikanya gitu. Nah, menurut Abang dengan yang sekarang kan sebenarnya kalau misalnya nyebutin desainer nih, semua orang bisa jadi desainer nggak Bang? Ya kan? Cuman kayak enggak ya? Aku dulu pernah ada workshop Kang Eka Sofyan kalau nggak salah namanya. Teman-teman bisa cari aja siapa itu Kang Eka Sofyan ya gitu. Nah, beliau menyampaikan dan itu juga dari kesepakatan atau apa ya? Pokoknya udah ada pakemnya gitu. Seseorang disebut desainer tuh kapan gitu. Nah, seseorang disebut desainer tuh ketika mereka udah menempuh minimal S1 dan udah terjun ke dunia profesional. Baru bisa dibilang profesional desainer gitu atau desainer gitu. Atau mereka menabeli diri mereka desainer ketika mereka udah menempuh S1 desainer gitu. Berarti bukan cuman yang jago desain, tapi emang udah punya apa ya? Kayak ibaratnya minimal gelar lah gitu ya, Bang. Ya, mungkin terdengar sedikit panas ya telinga orang-orang. Termasuk aku dulu. Kok nggak boleh sih aku nyebut diri aku desainer? Kan aku bisa ngedesain gitu. Walaupun aku belum tamat gitu. Kan aku bisa ngedesain gitu. Dulu ada cerita menarik nih. Kan di kampus kita kan di DKV kan ada kelas malam kan. Kelas malam. Aku dulu ikut hampir semua kelas malam. Salah satunya itu kelas malam Perserikatan Desainer. Jadi ada cuttingku ini ngasih challenge ke semua ininya. Ke semua peserta kelas malam tersebut. Teman-teman yang lain gitu. Ngebikin satu karya desain terus dipresentasikan. Aku bikin karya desain tuh feed IG ya. Feed IG, oke. Terus aku kasih label watermark di bawahnya Run Design. Maksudnya itu Randi Design. Iya. Terus dibilang gini, setelah aku presentasi, itu maksudnya apa di bawah? Run Design. Biar orang tahu kalau lo desainer gitu. Lalu gitu kan. Sumpah waktu itu aku tertampar banget. Iya. Tertampar banget. Dia bilang gini, aku aja yang udah kuliah sekian tahun di sini gak berani ngomong aku desainer gitu. Aku waktu itu agak nggak terima dengan statement itu. Tapi setelah Kang Eka Sofyan datang ke kampus kita ngisi workshop tentang hal itu gitu, terus aku riset lagi kan, ternyata memang benar orang yang boleh nge-labelin dirinya tuh desainer. Ketika udah nyentuh, dia ada tabelnya tuh. Nanti teman-teman bisa cari lah. Nanti bisa editor bisa. Ini tabelnya. Kalau nggak salah ada di laptop gue ya filenya kalau mau minta. Itu dia. Ada tuh, kalau misalnya dia D3 kuliah desainnya apa gitu labelnya. S1 apa, S2 apa, S3 apa gitu kan. Itu minimal tuh kalau dia melabel dirinya desainer itu S1. Harus ada minimal strata pendidikannya gitu. Iya. Oke. Mungkin kalau untuk mereka misalnya dia tamat SMA nih. Misalnya aku tamat SMK DKV nih, Bang. Nah, aku tamat SMK DKV nih. Terus aku nge-freelance nih. Mungkin freelance desain grafis bikin boleh disebut gitu. Tapi melabeli dirinya seorang desainer grafis. Mungkin itu belum bisa gitu. Atau bisa juga mungkin dia junior desain grafis gitu. Kalau nggak salah D3 itu junior desain grafis. Dia bisa melabel dirinya di junior desain grafis itu D3. Kalau nggak salah ya. Nanti kita tampilin aja. Berarti ya itu informasi juga buatku ya, Bang, sebagai yang mungkin belum tahu atau mungkin teman-teman di sini juga belum tahu kan dengan informasi tersebut gitu. Jadi ternyata nggak semua orang bisa jadi desainer gitu. Tapi kalau orang mau nge-freelance mungkin ya itu hak mereka lah ya itu. Hak mereka lah. Tapi untuk nge-labelin dirinya itu ya sesuai pakeman itu tadi. Oke. Misalnya nih banyak yang kayak ngedesain baliho gitu. Itu kan
dari yang aku tahu kan, masyarakat awam menyebutnya desainer juga gitu, karena dia misalnya ngedesain baliho atau misalnya spanduk-spanduk buat kampanye gitu lah segala macam kan. Emang S1 nggak boleh desain baliho? Nah itu dia. Kan boleh. Ya boleh sih bang ya. Maksudmu yang nggak ini ya? Ya yang mereka yang mungkin mereka cuma ngerti pakai Corel kan, terus mereka nggak nempuh pendidikannya atau apa? Tapi kan di toko-toko mereka tuh bisa jasa desain katanya, misalnya desain grafis. Ya, it's okay kan? Okay. Bisa jasa desain. Iya. Bukan desainer. Dia desainer gitu kan? Iya. Dia kan bisa jasa desain, ya udah nggak apa-apa. Itu hak mereka untuk mencari rezeki segala macam. It's okay. Jadi berarti itu peran seorang desainer dalam komunikasi visual ya bang. Yang penting itu balik lagi nih ke pertanyaannya, berarti yang harus diperhatikan nih biar komunikasi visualnya sampai, bukan cuman visualnya aja ya bang, informasinya, tapi komunikasinya ya. Karena di kata desain komunikasi visualnya itu komunikasinya duluan, bukan visualnya ya bang. Iya. Jadi komunikasinya dulu. Penting untuk mengetahui bahwa komunikasi itu juga perlu diperhatikan, bukan cuma soal visual yang bagus. Bukan soal estetika. Estetika penting, tapi jangan sampai kita gagal mengkomunikasikan apa yang pengen kita komunikasikan gitu. Yang pertama yaitu pastinya kayak apa ya, copywritingnya gitu ya bang. Ya, segala macam lah. Segala macamnya. Oke lah kalau gitu. Mungkin dari semua pertanyaan ini udah terjawab semua nih bang. Mungkin lagi teman-teman ada yang bertanya nggak kira-kira? Oh nggak ada ya, oke. Mungkin dari kami itu sih yang mungkin bisa jadikan pembelajaran juga informasi tambahan sih bang kami. Ya nggak aja sharing lah. Ya sharing session ya. Baru lulus kan. Oke. Dari kami mungkin itu aja sih mungkin dari topik apa ya yang tadi udah kita bahas, kita udah juga ngulik-ngulik semuanya ya, udah selesai juga pembahasannya dan segala macamnya. Terima kasih kepada Bang Randi yang udah menyempatkan waktunya dan juga menyempatkan diri untuk datang dan juga berbagi dan sharing-sharing bersama kami gitu di sini. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.